warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam sehat dari saya. Perkenalkan, nama saya Doni Sanaji dari Prodi Administrasi Publik dengan NIM 2517100. Di sini saya akan membawakan presentasi, yaitu faktor yang mempengaruhi pengangguran di usia muda. Banyak dari kita, terutama dari usia sepantaran saya yang masih banyak eh, pengangguran yang bisa dikatakan sedang mencari kerja atau sedang eh, di fase belum bekerja, yang dimana itu banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selanjutnya akan saya jelaskan eh, dari PPT atau presentasi yang akan saya bawakan. Yang pertama, kita masuk dalam pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu masalah sosial dan ekonomi yang masih banyak terjadi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran tertinggi berada pada kelompok usia 20 tahun sampai dengan 24 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa generasi muda masih menghadapi berbagai hambatan dalam memasuki dunia kerja. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor yang menyebabkan tingginya pengangguran pada usia muda. Secara konsep teori, menurut Sukirno 2011, pengangguran adalah kondisi ketika seseorang yang termasuk angkatan kerja dan seseorang yang sedang mencari pekerjaan dan belum memperoleh pekerjaan atau belum mendapatkan pekerjaan. Nah, penyebab utamanya itu pertumbuhan ekonomi yang belum mampu menyerap tenaga kerja, rendahnya investasi sektor produktif, serta keterampilan tenaga kerja yang belum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Selanjutnya, faktor internalnya itu adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu yang dapat mempengaruhi peluang dalam memperoleh pekerjaan. Faktor internal itu apa aja? Yang pertama, rendahnya tingkat pendidikan. Selanjutnya, kurangnya keterampilan dan pengalaman kerja dan sikap yang terlalu selektif dalam memilih pekerjaan. Selanjutnya, rendahnya tingkat pendidikan yang dimana pendidikan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dalam bekerja. Banyaknya perusahaan menetapkan persyaratan pendidikan tertentu dalam proses rekrutmen. Banyak kita ketahui bahwasanya setiap perusahaan yang merekrut banyak yang menetapkan persyaratan pendidikan, yang dimana dapat kita ketahui bahwasanya di Indonesia atau di kalangan kita banyaknya orang yang lulusan SMA atau SLTA sederajat dan banyak lowongan pekerjaan yang membutuhkan pendidikan minimal S1 dan itu membuat uh, orang sangat sulit untuk melamar pekerjaan. Selanjutnya, akibat individu dengan pendidikan rendah memiliki peluang kerja yang kecil. Nah, jadi pendidikan yang kecil juga membuat peluang kerja jadi lebih kecil. Selanjutnya, kurangnya keterampilan dan pengalaman. Dunia kerja sekarang membutuhkan keterampilan teknis dan kemampuan interpersonal. Dan banyak generasi muda yang belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Di mana banyak sekali sekarang eh, perusahaan yang merekrut membutuhkan minimal pengalaman kerja minimal 1 tahun, minimal 2 tahun, dan banyak. Dan sekarang itu membuat fresh graduate sangat sulit untuk
melamar ke sebuah perusahaan. Selanjutnya, minimnya pengalaman kerja membuat perusahaan ragu dalam merekrut tenaga kerja muda. Yang terakhir, kondisi ini menyebabkan persaingan kerja menjadi lebih sulit. Ada juga anak muda dalam bekerja sangat memilih dalam pekerjaan, yang di mana anak muda cenderung memilih pekerjaan dengan gaji tinggi dan posisi tertentu. Dan mereka sering menolak pekerjaan yang dianggap tidak sesuai dengan harapan. Yang ketiga, sikap yang terlalu selektif dapat memperpanjang masa pencari pekerjaan. Akibatnya, resiko pengangguran menjadi lebih tinggi. Faktor sosial juga membuat eh, pengaruh banyaknya pengangguran, di mana lingkungan sosial memiliki pengaruh terhadap kesiapan seseorang dalam pekerjaan. Keluarga, teman, dan masyarakat dapat membentuk pola pikir mengenai pekerjaan. Adanya anggapan bahwa pekerjaan tertentu lebih bergengsi dan dapat mempengaruhi karir. Serta faktor sosial juga berpengaruh terhadap motivasi dan kepercayaan diri individu. Selanjutnya, dalam aspek ekonomi, kondisi ekonomi tidak stabil dapat mengurangi kesempatan kerja, di mana jika eh, ekonomi sebuah perusahaan tidak stabil, dan perusahaan juga akan sulit merekrut karena mereka akan bingung dalam melakukan pembayaran seperti pembayaran gaji dan eh, membeli bahan baku serta yang lainnya. Dan saat ekonomi melambat, perusahaan cenderung mengurangi perekrutan tenaga kerja. Jadi semakin ekonomi melambat, perusahaan juga akan cenderung dalam mengurangi perekrutan kerja dan bisa juga akan membuat PHK terhadap karyawannya, yang akan membuat pengangguran yang lebih banyak. Misalnya, rendahnya investasi juga menghambat pembukaan lapangan pekerjaan baru. Yang di mana investasi juga penting dalam sebuah pengrekrutan, dan jika investasi tidak ada, maka ekonomi juga akan melambat. Selanjutnya, akibat generasi muda juga lebih sulit dalam memperoleh pekerjaan. Aspek politis juga jadi salah satu faktor yang di mana kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap penciptaan lapangan pekerja, dan program pendidikan, pelatihan kerja, dan ketenagakerjaan dapat membantu mengurangi pengangguran, di mana pelatihan ketenagakerjaan dapat membantu mengurangi pengangguran karena mereka akan mendapatkan pengalaman dalam uh, pelatihan ketenagakerjaan. Dan ketidakstabilan politik dapat menurunkan minat investasi serta berkurangnya investor, menyebabkan kesempatan kerja semakin terbatas. Soalnya aspek organisasi, di mana perusahaan sering menekankan persyaratan kerja yang cukup tinggi. Banyak lowongan membutuhkan pengalaman kerja dan keterampilan khusus. Kurangnya program pelatihan dari organisasi membuat generasi muda kurang siap memasuki dunia kerja. Hal ini menjadi hambatan bagi pencari kerja di usia muda. Jadi kesimpulannya, pengangguran usia muda dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Serta faktor internal itu meliputi pendidikan, keterampilan, pengalaman, dan sikap dalam memilih pekerjaan. Faktor eksternal meliputi kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, serta persyaratan organisasi atau perusahaan. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, perusahaan, dan generasi muda untuk mengurangi tingkat pengangguran. Baik, sudah berakhir dari kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di lain